Jadi gaji seberapa pun itu tetap aja. Kalau manusianya itu kan oknumnya. Kalau pemerintahnya kan bagus. Yang oknumnya yang kita tidak bisa mendeteksi. Itulah suara publik ya, jangan ada korupsi di negeri ini. Kang Aceh, dengan kabinet yang besar, gimana mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi itu? Ya, saya kira memang yang harus dilakukan adalah membuat sistem yang tidak memungkinkan terjadinya korupsi. Misalnya? Salah satunya saya kira penguatan sistem pengawasan internal yang harus lebih ketat. Yang kedua, ya tentu pengawasan secara eksternal melalui lembaga-lembaga penegakan hukum yang seperti kita diskusikan tadi. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan civil society dibiarkan untuk melakukan pengawasan secara secara bebas. Menurut saya itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks negara demokrasi. Oke. Jadi ya kita bisa buktikan nanti dalam proses pemerintahan yang akan datang, komitmen Presiden Prabowo ya menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya berkeyakinan bahwa dengan kepemimpinan beliau yang memiliki ketegasan, beliau akan lebih punya wibawa secara politik untuk bisa menunjukkan dan melakukan pencegahan, dan juga tentu tadi dari aspek kelembagaan dari hulu sampai hilir soal penegakan pemberantasan korupsi ini bisa ditegakkan. Oke, baik. Danang Widoyoko, apa saran Anda sebagai aktivis anti korupsi agar gagasan tadi publik mengatakan jangan sampai terjadi korupsi di negeri ini? Ya, saya kira sebelum ini kita mesti mendudukkan persoalan lebih real lagi supaya tidak mengawang-awang ya. Jadi ada persoalan-persoalan struktural yang membuat keinginan Pak Prabowo itu nggak jalan. Pertama, APBN itu terbatas. Dan semua program Pak Prabowo ini spending semuanya. Ini kan seperti makan siang bergizi, gaji naik, penghasilan naik buat aparat penegak hukum. Nanti duitnya dari mana? Itu jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung, koalisi yang gemuk. Ini kan sebenarnya refleksi dalam studi ilmu politik disebut sebetulnya ini politik kartel. Jadi partai politik itu hanya berkompetisi saat pemilu. Setelah pemilu memilih bergabung ke pemerintahan. Mengapa? Ya karena sumber duitnya di situ. Nah, kita nggak melihat sebetulnya program realnya apa. Bukan cuma jangan mencuri uang, tapi bagaimana mengatasi pendanaan politik. Menurut Anda? Oleh karena itu kemudian saya kira ini sangat relevan, sangat penting. Pertama, Pak Prabowo harus menyelesaikan yang tidak sanggup diselesaikan Pak Jokowi, yaitu membenahi soal pendanaan politik. Selama ini partai politik ini menggantungkan sumber pendanaannya ya dari seperti katakan Pak Prabowo tadi, yang ada di kementerian-kementerian, ada di kementerian, di badan-badan negara gitu. Oleh karena itu kemudian harus ada subsidi yang memadai bagi partai politik, tetapi saat yang sama harus diimbangi dengan akuntabilitas. Nah, selama ini macet nih. Partainya juga enggan disubsidi karena mereka sudah tahu dapat sumber-sumber yang lain yang lebih besar dan tanpa pertanggungjawaban. Kemudian di antara kementerian lembaga jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal usulan ini sudah banyak diusung oleh KPK, Bappenas, tapi nggak pernah ada kemajuan. Saya kira ini PR penting bagi Pak Prabowo. Pendanaan partai politik, Gun, bisa nggak ditambah lagi usul yang lebih konkret dari gagasan Pak Prabowo untuk korupsi itu? Ya, menurut saya punishment terhadap mereka yang membantu presiden. Kenapa? Karena misalnya di era Pak Jokowi kan ada 6 menteri yang kena kasus, ya kan? Dan itu menurut saya harus jelas tegas bahwa jika misalnya terlibat dalam kasus korupsi, maka ada sanksi yang bukan hanya bagi individu yang melanggar, tapi juga bagi partai yang mendistribusikannya, gitu. Itu kan konkret menurut saya. Kenapa? Karena distribusi dan alokasi orang itu akan sangat menentukan proses politik sekaligus komitmen pemberantasan anti korupsi ke depan. Bung Daniel, tadi ada 2 usulan, pendanaan partai politik dan sanksi bagi partai politik yang menterinya korup. Ya, pertama dari sisi pendanaan partai politik kan itu memang komitmen Pak Prabowo sejak awal. Jadi di visi misi Prabowo Gibran juga itu menjadi bagian yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwasannya pendanaan partai politik itu perlu dilakukan dan tentu segera dibahas dengan teman-teman DPR nantinya. Kemudian terkait dengan sanksi, nah ini tadi saya sebutkan di awal, kita membangun
reward, tapi kemudian Punishment kita juga membangun punishment, termasuk terkait dengan pendanaan partai politik. Ya, jadi kalau pendanaan partai politik itu tidak disertai dengan kebijakan disinsentif atau punishment, itu juga akan punya dampak yang buruk. Nah, oleh sebab itulah sejak awal ketika diskusi tentang reward and punishment ini itu selalu menjadi frame pikirnya Pak Prabowo. Ini kita naikkan gaji hakim, penegak hukum segala macam, tapi jangan sampai kemudian itu kontraproduktif ternyata karena tidak disertai dengan rancang bangun punishment terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, korupsi, moral hajat dan sebagainya. Oke, baik Pak Nus, saya nggak tahu PDIP ini berada di dalam atau berada di luar ya. Tetapi menurut Pak Nus sebenarnya gimana agar gagasan Pak Prabowo bisa terwujud apa selain pendanaan partai politik, reward and punishment, apalagi yang perlu dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam 100 hari nanti menjadi presiden misalnya? Harapannya tentu di samping diucapkan, tapi tentu ada langkah-langkah konkret yang itu bisa terbaca. Saya tadi sudah awal mengatakan bahwa di negeri kita itu melihat pemimpin, Pak. Ya. Pemimpinnya seperti apa? Jadi kalau kembali kepada pertanyaannya Mas Budiman, mau bagaimana? Kami bersama-sama akan melihat apa yang akan dilakukan secara konkret. Apa saja yang kita bahas pada malam hari ini tentu ada tindakan yang nyata, yang terwujud. Baik itu menyangkut penguatan lembaga hukum, meningkatan kesejahteraan aparatur dan sebagainya berkaitan dengan program dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Jadi penglihatan itu lebih penting dalam wujud, dalam praktek untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan beliau berkaitan jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Nah, tentu kita akan sama-sama akan melihat. Harapannya tentu sesuatu hal yang baik ini tentu kita akan dukung. Itu sudah pasti. Baik. Sehingga siapapun yang menjabat itu kita tidak ada pikiran tidak mendukung. Nah, hanya semua sekali lagi kembali kepada kita semua pemimpin-pemimpin ini yang baik Kang Aceh dan sebagainya itu adalah memberikan contoh bahwa apa yang dilakukannya itu memang untuk penegakan hukum dan memberantas korupsi. Oke, baik. Apa yang akan ditampilkan publik dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi? Kita bahas setelah jeda berikut ini.